tekan like, subscribe, tekan loncengnya supaya mendapatkan video update dari kami. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kafa wa sallallahu ala nabiyyina al-mustafa wa ba'du. Selamat berjumpa kembali untuk anak-anakku semua dalam video pembelajaran tematik SDT Al-Imam Asy-Syafi'i. Semoga anak-anakku semua tetap semangat dalam belajar. Karena dengan belajarlah kita bisa melihat, merasakan, dan mengetahui bahwa nikmat Allah di alam ini sangat banyak sekali. Sebagaimana firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Apabila engkau menghitung nikmat Allah, maka sesungguhnya engkau tidak akan mampu. Kita akan mengetahui nikmat Allah dari proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Pertemuan kali ini kita akan membahas tema 6 subtema 1 pada pembelajaran 3.2 yang akan membahas muatan pelajaran IPA pada materi tentang membandingkan siklus makhluk hidup, dan muatan pelajaran PKN 3.2 pada materi tentang manfaat keberagaman karakteristik individu. Itu dua muatan yang akan kita pelajari. Tapi sebelumnya, mari kita baca dulu doa belajar. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Pada minggu yang lalu, kita sudah membahas tentang daur hidup hewan, atau yang sering disebut dengan tahap pertumbuhan hewan. Daur hidup hewan atau tahap pertumbuhan hewan bisa terjadi dengan dua cara. Ada hewan yang begitu lahir, dia tidak mengalami perubahan bentuk. Tetapi ada di sebagian hewan yang mengalami perubahan bentuk. Dan hewan yang mengalami perubahan bentuk itu disebut dengan metamorfosis. Adapun hewan-hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk atau metamorfosis di dalam tahap pertumbuhannya, yaitu kucing, kelinci, dan sebagainya. Dari kecil hingga besar, kucing maupun kelinci tidak mengalami perubahan bentuk, hanya mengalami perubahan atau pertumbuhan bentuk badan saja. Dari kecil memang sudah sebegitu, tambah besar, besar, dan besar. Tentu kalian bisa mencari contoh-contoh hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk di dalam pertumbuhannya. Jadi silahkan anak-anakku cari sendiri ya. Adapun hewan yang mengalami metamorfosis bisa kita lihat pada contoh kupu-kupu dan belalang. Untuk mengetahui prosesnya, mari kita lihat bersama-sama. Silakan anak-anakku membuka buku tematik edisi revisi terbitan Imam Syafi'i halaman 10 sampai dengan 11. Nanti akan kami jelaskan satu per satu. Kupu-kupu dalam tahap pertumbuhannya mengalami metamorfosis. Jadi, begitu lahir, kupu-kupu tidak langsung berbentuk seperti kupu-kupu dewasa, tapi ada prosesnya. Bisa kalian lihat di halaman 10 buku tematik edisi revisi Imam Syafi'i. Nomor 1, kupu-kupu siap bertelur akan mencari tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya. Setelah lama kemudian, telur akan menetas menjadi larva atau ulat. Setelah menjadi ulat, larva akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Kepompong merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Di dalam kepompong itu, ulat akan berubah menjadi kupu-kupu. Begitu seterusnya, sehingga setelah menjadi kupu-kupu dewasa, dia akan siap bertelur kembali dan membentuk daur hidup yang seperti yang sudah kalian saksikan di buku atau di layar ini. Begitu juga dengan belalang. Daur hidup belalang juga mengalami perubahan. Bisa kalian lihat di buku. Pertama, belalang dewasa akan bertelur. Kemudian telur belalang menjadi nimpa tak bersayap. Setelah itu, nimpa akan bersayap. Anak-anakku semua yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan daur hidup kedua binatang tersebut, yaitu kupu-kupu dan belalang,
walaupun mengalami sama-sama proses metamorfosis, tetapi ada perbedaan. Kupu-kupu untuk menjadi kupu-kupu dewasa, prosesnya sangat panjang. Dia harus berubah bentuk dulu dari telur, kemudian menjadi ulat dan sebagainya. Tapi belalang itu dari telur langsung menuju dalam bentuk belalang kecil. Cuma ditumbuhi dengan sayap saja, tidak berubah menjadi ulat dahulu. Proses pertumbuhan kupu-kupu dari telur kemudian berubah menjadi larva, kemudian berubah menjadi kepompong, dan kemudian yang terakhir berubah menjadi kupu-kupu dewasa, itu mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan belalang yang hanya mengalami perubahan sedikit dari telur kemudian menjadi nimpa atau belalang kecil, kemudian bersayap dan belalang dewasa mengalami proses metamorfosis tidak sempurna. Demikianlah daur hidup kupu-kupu dan belalang. Jadi ada yang mengalami proses metamorfosis sempurna dan ada yang tidak mengalami metamorfosis sempurna. Demikianlah video pembelajaran tematik untuk hari ini. Jangan lupa untuk terus mengupdate channel ini untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.